Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta Tosan Aji, kali ini review keris pusaka dengan sandangan khas Sumenep, mulai dari handle-nya, tumenggungan, warangkanya deng-odengan, ukiran bunga. Ya. Pemirsa bisa melihat detailnya pada video ini. Ini adalah sisi yang bagian depan. Ini adalah sandangan bawaan dari keris pusaka yang berada di dalam warangka ini. Cukup panjang karena kerisnya bilahnya termasuk ukuran corok. Kita lihat sisi yang kedua. Jadi ukirannya sama ya, dengan penampang pada bagian depan. Kemudian di gandarnya polos, tidak ada ukiran. Mendaknya terbuat dari bahan perak, bawaannya juga. Keris pusaka yang berada dalam warangka ini, karena lebih dari 10 tahun tidak diwarangi, maka saya juga mempercayakan kepada Mas Vijay untuk diwarangi ulang. Dan ini adalah kondisinya sesaat setelah diwarangi, dikeringkan, mulai dari kondisi peksi, ya, bagian gonjo, kemudian pada bilah yang memiliki dimensi sekitar peksinya 7,5 cm, gonjonya 9,5 cm, bilahnya 41,5 cm, berdapur sinomrobyong. Dengan ricikan, pemirsa bisa amati nanti ya, diulang-ulang. Sekar kacangnya berjenggot, jalennya tunggal, lambe gajahnya tunggal, kemudian terdapat pijetan, tikal alis, sogokan rangkap, dan gereneng susun. Ricikan lain yang tak kalah penting yang kadang terlupakan adalah ricikan bawang sebungkul yang lurus dengan peksi di bagian sorosoran, kemudian ricikan janur, dan geger sapinya atau odo-odo disempurnakan dengan pamor tempa lipat miring, yakni pamor belara sineret. Pemirsa bisa melihat alur pada bagian tengah yang mirip dengan daun pohon kelapa. Ada tangkai, ada daun. Dan jenis pamor pada pusaka ini adalah pamor meteorit. Pada video berikutnya ini saya tunjukkan proses akhir perawatan setelah diwarangi. Untuk mencegah korosi, maka oleh Mas Vijay, bilah pusaka sampai peksi itu dibungkus, dipres dengan plastik transparan, ya, tipis, sehingga dengan cara ini kita itu memperlambat istilahnya ya, terjadinya korosi akibat kelembapan udara. Walaupun ditutup masih kelihatan jelas ya bahwa pamor pada pusaka ini secara lengkap saya katakan adalah pamor belara sineret asihan. Karena kalau pemirsa amati, perhatikan pada gonjonya pun pamornya belara. Jadi sama, identik dengan pada bilah. Ada beberapa keris pamor belara, namun gonjonya ada yang berjenis pamor lain. Kemungkinan bisa saja gonjonya itu dari jenis besi aji yang tidak sama ya
dengan bilah. Ada yang wulung, ada yang kelangan. Jadi itu tergantung kepada permintaan dari pemilik pertama yang dibuat oleh empu. Estimasi sekarang, keris pusaka ini dari awal yang saya ketahui ini tidak pernah beredar di luar Sumeneb, hanya berputar ya dari satu ke generasi berikutnya di lingkungan famili. Terakhir ini sempat sampai dimiliki oleh famili di Kepulauan Gili, Sumeneb. Sekitar 3 tahun kemarin setelah COVID, saya memaharinya dalam kondisi kotor. Jadi ini adalah keris pusaka yang menurut saya cukup langka karena ukurannya corok 41,5 cm kalau diukur dari ujung gonjo yang lurus paksi sampai ke pucuk keris. Kemudian yang kedua, pamornya adalah pamor tempa lipat miring dan berdapur sinom robyong. Dilihat dari karakter desain rancang bangunnya, mulai dari ricikan terutama di daerah sorsoran, bentuk sekar kacangnya, jalen, lambe gajahnya, kemudian gonjonya. Ini adalah keris pusaka Sumeneb sepuh era Mataram Islam. Tampilannya, perawakannya gagah, ya. Apalagi ditunjang dengan adanya geleger sapi atau odo-odo di bagian tengah. Kemudian yang kedua yang juga saya suka, di bagian tengahnya ya seperti daun pohon kelapa, ada gagangnya ya, yang terlihat betul mulai dari sorsoran nyambung terus ke pucuk keris, sehingga daun kelapanya yang terseret kelihatan di kanan kirinya, dan itu alamiah, kelihatan alamiah. Bagaimana kalau pemirsa membayangkan daun kelapa yang kering yang kita seret? Jadi dari karakter ya rancang bangun pusaka ini yang gagah dengan dapur sinom robyong, tentunya tuah yang diharapkan oleh empu, doa yang ditanamkan adalah agar pemilik pusaka ini selalu bersemangat, berjiwa muda dalam menggapai cita-cita. Pamor Belara adalah salah satu contoh pamor kewibawaan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sekian saja dulu uraian singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.